Ternyata video ini dibuat jauh lebih cepat daripada yang aku bayangkan. 19 September 2019 sampai dengan 30 Oktober 2021. Setelah bekerja kurang lebih selama 2 tahun, akhirnya aku memutuskan untuk resign dan melanjutkan karir ke Jakarta. Jelas bukan hal yang mudah untuk memutuskan resign setelah 2 tahun bekerja, yang mana artinya aku tuh udah nyaman banget sama semuanya. Tapi namanya manusia ya, ada aja yang namanya bosan. Dan mumpung aku masih muda, aku berniat untuk mengembangkan bakat-bakat terpendam, termasuk untuk mengembangkan potensi aku sesuai dengan jurusanku. Iya, jadi jurusan asli waktu aku kuliah itu adalah S1 Teknik Elektro. Tapi nyatanya saat aku bekerja kemarin itu adalah sebagai HSE di bidang jasa konstruksi. Dan lokasinya juga di dalam pertambangan. Yang artinya semua ilmu yang gue dapetin waktu kuliah itu gak 100% bisa terlaksanakan dan diaplikasikan di dalam dunia kerja. So, ketika aku nemu tawaran buat bergabung di perusahaan PLTS di Jakarta, dan kebetulan jatah kontrak aku udah habis, ya aku memutuskan untuk sekalian aja resign dan gabung ke Jakarta. But first, sorry ya kalau misalnya voice overnya suaranya gak balance, suaranya gak sama semua. Ini semua disebabkan karena aku rekaman di dalam kos-kosan malam-malam setelah pergi jalan-jalan. Dan suaranya agak-agak horsey gitu ya, soalnya aku sama teman-teman habis main di Dufan. Hehe. Oke, kembali lagi ke topik utama ya. Jadi ini tuh video kompilasi gitu. Selama 2 tahun kerja aku tuh udah ngelakuin apa aja. Bener-bener banyak banget sih yang aku dapetin dari perusahaan ini. Mulai dari nyobain kerja ke laut, kemudian juga inspeksi buoy, habis itu nyobain naik atap, ngecek atap. Dan gimana ya, banyak banget deh pokoknya yang aku dapetin. Termasuk diantaranya aku juga belajar audit, meskipun masih audit internal ya. Tapi beneran deh, bekerja di bidang HSE ini aku dapat banyak banget pelajaran. Aku ketemu sama berbagai macam masalah yang butuh penyelesaian secepat-cepatnya, seaman-amannya, dan juga seefektif mungkin. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ini tuh sebenarnya random banget. Aku ambil video selama bekerja aja, sesempatnya aja gitu. Karena emang kadang-kadang kalau lagi kerja tuh gue ngerasa ada hal-hal yang emang patut untuk dijadikan memori atau kenangan seperti itu. Dan bener sih, sepanjang aku kerja tuh ada banyak banget episode yang sebenarnya pengen banget diabadikan. Tapi ya apa boleh buat ya, HP gak cukup dan kadang emang load pekerjaannya tuh banyak dan gak akan sempet buat di videoin. Ngomongin soal kepindahan, sebenarnya ada hal-hal yang bikin culture shock itu. Saat kerja di Kalimantan, di ranah pertambangan, semuanya tuh terasa udah teratur, semua tuh udah ada tempatnya. Sehingga apapun yang dikerjain tuh ya udah pasti, udah ada pedomannya. Sedangkan apa yang akan dilakukan di tempat lain tuh beda. Apalagi banyak perusahaan di luar sana yang memang dari unsur ketiganya tuh masih harus merintis. Dan bedanya lagi nih, kalau misalnya kalian jadi kontraktor di wilayah pertambangan, itu biasanya udah ada kastadian atau udah ada departemen yang menaungi. Jadi ada banyak hal-hal yang udah jelas aturannya, udah jelas panduannya, kita tinggal ngikutin.
Sedangkan kalau di luar itu tuh nggak ada, user atau klien itu justru ngikutin kita gitu. Jadi kita memang harus rajin-rajin update dan juga harus bisa membuat aturan dan pedoman begitu. Terus hal lain yang bikin agak culture shock tuh adalah selama bekerja di sektor pertambangan di era pandemi ini, itu tuh nggak ada istilahnya WFH. Ada WFH itu kalau misalnya kamu kena COVID. Kalau misalnya kena COVID, ya kamu nggak akan mengalami WFH gitu. Sebagian besar begitu. Tapi memang di beberapa departemen ada WFH-nya gitu. Oke, selain itu gue ngerasa berat banget sih sebenarnya ketika harus berpisah dengan teman-teman di kantor lama. Ada pepatah yang mengatakan bahwasannya orang keluar dari pekerjaan itu adalah they quit the boss, not the company. Orang-orang itu pergi meninggalkan bosnya, pergi dari bosnya, bukan pergi dari perusahaannya. Karena sebagian besar orang-orang masih punya kontak erat dengan teman-teman di perusahaan sebelumnya, tapi tidak dengan bosnya. Dan kalau boleh jujur, itu terjadi sama gue. Dan satu hal lain lagi, gue bersyukur banget pernah mengalami 2 tahun masa kerja di sektor pertambangan, dengan segala macam ceritanya, dengan segala macam orang-orangnya yang berbeda latar belakang, dan dengan segala macam rintangan yang dihadapi. Thank you.